Terlambat. Gerbongnya lampu yang di depan terlambat. Isi bahan bakar dulu. Jadi RPJMD tidak jadi hari ini, Pak. Hari ini hanya penyampaian raperda tentang raperda pandangan fraksi. Terus dari Bapak jawaban atas mengenai perda. Terus disampaikan bahwa penggantinya adalah Pak Tri Amadas. Itu sesuai PP. Iya, karena dia daftar sebagai caleg di partai lain. Tahun baru tahun ini. Jadi nomor 16, Pak. Gubernur Provinsi DKI Jakarta beserta pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta memasuki ruang rapat paripurna. Ini perlu disampaikan ya. Bawa balik. Hadirin yang kami hormati, rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta hari ini dalam rangka 1. Tanggapan Balegda atas pemandangan umum fraksi-fraksi tentang pembentukan peraturan daerah, raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2012, dan 3. Pengumuman pengunduran diri Saudara Dr. Andes Inggar Joshua sebagai Wakil Ketua DPRD dan calon Wakil Ketua pengganti Saudara Dr. Andes Inggar Joshua, dipimpin oleh yang terhormat Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta. Rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta hari ini, Senin, 15 April 2013, adalah akan membahas 3 agenda rapat paripurna, yaitu yang pertama, tanggapan Balegda atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap 3 raperda prakarsa Dewan, yaitu perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang pembentukan peraturan daerah, raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang retribusi daerah, perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan reklame. 2. Penyampaian jawaban gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap raperda tentang kesejahteraan sosial. 3. Pengumuman pengunduran diri Saudara Dr. Andes Inggar Joshua sebagai Wakil Ketua DPRD dan pengumuman sekaligus penetapan Saudara Pria Ramadhani SH sebagai calon Wakil Ketua pengganti Saudara Dr. Andes Inggar Joshua. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat ini saya buka dan saya nyatakan terbuka untuk umum. Anggota musbida atau yang mewakili, rekan-rekan anggota dewan dan hadirin yang saya hormati, bila kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa,
karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, telah memenuhi undangan kami. Rapat Dewan dan hadirin yang kami hormati, sebagaimana telah kita ikuti bersama bahwa dalam rapat paripurna Dewan tanggal 11 April 2013 yang lalu, fraksi-fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta telah menyampaikan pemandangan umum terhadap 3 raperda prakarsa Dewan dimaksud, pendapat dan pertanyaan kepada Badan Legislasi Daerah yang berkaitan dengan 3 raperda dimaksud. Demikianlah beberapa hal pengantar kami dalam mengawali rapat paripurna ini. Penyampaian tanggapan Badan Legislasi Daerah terhadap ketiga prakarsa Dewan tersebut. Untuk itu kepada Saudari Mary Hotma SH kami persilakan. Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi daerah. 3. Revisi Perda nomor 7 tahun 2004 tentang penyelenggaraan reklame. Disampaikan oleh Mary Hotma SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat, yang terhormat Saudara Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat para anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat para anggota DPD Wakil Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat para anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat para pimpinan Parpol Provinsi DKI Jakarta, dan yang terhormat rekan-rekan anggota Dewan, para pejabat eksekutif, yang serta hadirin yang kami hormati. Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penjelasan Balegda terhadap pemandangan umum praksi-praksi terhadap raperda tentang perubahan atas Perda nomor 2 tahun 2010 tentang retribusi daerah dan retribusi Perda nomor 7 tahun 2004 tentang penyelenggaraan reklame. Semoga pembahasan ketiga raperda ini dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah. Menindaklanjuti pemandangan umum praksi-praksi DPRD Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 April 2011. 1. Pandangan terhadap revisi Perda nomor 2 tahun 2010 tentang pembentukan peraturan daerah. Prakarsa untuk merevisi Perda nomor 2 tahun 2010 tentang pembentukan peraturan daerah didasarkan pada dengan dikeluarkannya Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Revisi Perda ini dan telah sesuai dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 pada pasal 34. Diatur dalam pasal 8 ayat 4. Dengan dihapusnya Alegda, maka dengan sendirinya pengaturan tentang pembahasan Alegda juga dihapus. Hal ini sejalan dengan prinsip transparansi dalam tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Kita juga menyetujui pandangan fraksi Partai Gerindra agar revisi Perda nomor 2 tahun 2010 ini akan meningkatkan upaya Dewan supaya tercapai target pembahasan peraturan daerah yang telah ditetapkan. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang saya hormati. Pandangan terhadap revisi Perda nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi daerah didasarkan atas perlunya mengklasifikasi kembali jenis-jenis retribusi yang dapat diberlakukan untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Ini banyak pungutan berjalan bukan atas nama retribusi daerah, sehingga setiap pungutan harus dilakukan dengan atas dasar yang sah dan kuat.
Revisi ini juga tidak bertentangan dengan ketentuan mengenai peninjauan atas tarif retribusi yang dapat dilakukan paling lama 3 tahun setelah berjalan, sebagaimana yang ditanyakan oleh fraksi Partai Golkar, karena revisi Perda tidak terkait dengan tarif, tapi pada muatan Perda, bagaimana yang disarankan oleh fraksi PKS dan fraksi Partai Golkar. Oleh karena itu, di dalam jenis retribusi yang ditetapkan, diupayakan tidak ada retribusi yang berpotensi memunculkan pungutan tidak resmi atau pungutan liar. Dan dalam pelaksanaannya, tidak boleh memunculkan adanya pungutan baru yang tidak resmi. Kami juga setuju dengan adanya sanksi bagi oknum aparat pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan ditindaklanjuti dalam pembahasan rapat kerja Balegda berikutnya. Di samping itu, kami mohon dukungan dan hadirin sekalian agar pembahasan raperda-raperda yang akan datang, baik usulan eksekutif maupun prakarsa dewan, agar dapat berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada hadirin sekalian yang telah hadir dan bersabar dalam mengikuti rapat paripurna Dewan pada hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, selalu melindungi kita semua. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 15 April 2013. Ketua Badan Legislatif Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta, tertanda tangani Insinyur Haji Tri Wicaksana MSc. Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan jawaban Gubernur atas pemandangan umum fraksi terhadap raperda tentang kesejahteraan sosial. Kepada Gubernur kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati anggota DPD Indonesia Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris Daerah, para wali kota, bupati, administrasi Kepulauan Seribu, serta para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, hadirin yang saya hormati. Hari ini atas limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penyampaian penjelasan Gubernur terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta mengenai rancangan peraturan daerah tentang kesejahteraan sosial. Sebelum menyampaikan penjelasan, terlebih dahulu saya beserta jajaran eksekutif menyampaikan terima kasih atas pertanyaan, saran, dan komentar yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap materi rancangan peraturan daerah tentang kesejahteraan sosial di Provinsi DKI Jakarta. Tanpa mengurangi rasa hormat, perkenankan eksekutif menanggapi pertanyaan, saran, dan komentar fraksi yang secara substansi menyangkut kebijakan. Terhadap pertanyaan dan saran komentar yang bersifat teknis akan dijelaskan pada rapat kerja komisi bersama eksekutif
sesuai jadwal yang telah ditentukan. Eksekutif mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi-fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta atas dukungan untuk menyelesaikan rancangan peraturan daerah tentang kesejahteraan sosial dalam waktu tidak terlalu lama. Dalam implementasinya di lapangan nanti, eksekutif berharap aspek pokok yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial seperti kerawanan sosial, masalah sosial, dan kemiskinan dapat diatasi dengan baik dan profesional sehingga memberikan nilai manfaat bagi masyarakat. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan anggota Dewan Eksekutif mengucapkan terima kasih kepada fraksi Partai Golongan Karya dan fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang menyampaikan bahwa rancangan peraturan daerah tentang kesejahteraan sosial ini penting sebagai panduan teknis dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial di masyarakat, serta menjadi langkah awal untuk mewujudkan sistem jaminan sosial daerah di DKI Jakarta. Dalam pelaksanaannya di lapangan, eksekutif akan berupaya untuk lebih mengedepankan peran aktif masyarakat mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi yang secara tegas diatur dalam pasal 5 rancangan peraturan daerah ini. Menanggapi fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengenai pentingnya fungsi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang antara lain mencegah kerawanan sosial dan masalah sosial, eksekutif sependapat sejalan dengan fungsi Jakarta sebagai ibu kota negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007. Kebijakan yang ditempuh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mencegah kerawanan sosial antara lain mewujudkan kesejahteraan sosial dan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat. Hak dasar tersebut antara lain suasana aman, tentram, tertib dan damai, sejahtera lahir dan batin, perlindungan terhadap pemeluk agama, diri pribadi, keluarga, kehormatan dan martabat sebagai warga negara. Dapat saya tambahkan, penyelenggaraan kesejahteraan sosial perlu diawali dengan komitmen untuk memberikan jaminan penyediaan kebutuhan dasar masyarakat dan pemberdayaan ekonomi, serta muatan perlindungan dan pelayanan kesejahteraan anak. Menjawab fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengenai integrasi pengaturan kesejahteraan dan perlindungan sosial dengan kebijakan kependudukan serta kaitannya dengan strategi nasional penanggulangan kemiskinan yang memberi amanat kepada daerah untuk menyusun buku pedoman strategi daerah penanggulangan kemiskinan dapat saya jelaskan sebagai berikut. Pengendalian kependudukan menjadi bagian dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui kerjasama antar daerah sebagaimana dirumuskan dalam pasal 77 ayat 2 huruf G dalam rancangan peraturan daerah ini. Peraturan daerah nomor 2 tahun 2011 tentang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menjadi salah satu dasar hukum dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang kesejahteraan sosial. Proses integrasi kebijakan kependudukan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan dalam perencanaan yang dituangkan dalam rencana induk kesejahteraan sosial daerah. Dapat saya tambahkan bahwa RPJPD, RPJMD, dan RIKSD merupakan dokumen perencanaan yang juga diatur dengan peraturan daerah. Maka penyusunan RIKSD menjadi salah satu pedoman bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menjawab Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengenai beban dan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap warga dapat saya jelaskan. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah, penyelenggaraan kesejahteraan sosial di DKI Jakarta utamanya ditujukan bagi warga DKI Jakarta terhadap penduduk yang berasal dari daerah lain yang bermukim di ibu kota tetapi tidak tercatat sebagai warga DKI Jakarta, tetap dilakukan pembinaan yang kemudian dikembalikan ke daerah asal masing-masing. Eksekutif menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada fraksi Hanura Damai Sejahtera yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berkembang dinamis perlu dilakukan secara komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan
dan dengan mendayagunakan potensi sumber daya kesejahteraan sosial secara optimal. Masih menanggapi fraksi Hanura Damai Sejahtera yang mempertanyakan implementasi bantuan sosial, apakah didaya manfaatkan secara merata kepada pengguna bantuan sosial, dapat saya jelaskan sebagai berikut. Bantuan sosial yang selama ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD dalam penyalurannya berdasarkan proposal yang disampaikan organisasi sosial. Menanggapi saran fraksi Partai Gerindra dan fraksi Hanura Damai Sejahtera mengenai perlunya pembicaraan rancangan peraturan daerah tentang kesejahteraan sosial ini, menekankan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, serta jaminan sosial. Eksekutif sependapat dengan fraksi, karena hal itu menjadi tugas dan kewajiban pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha sesuai peran aktif masing-masing. Sebagaimana ditanyakan fraksi Hanura Damai Sejahtera, fraksi Demokrat, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dapat saya jelaskan sebagai berikut. Pada pasal 9 ayat 2 huruf A rancangan peraturan daerah ini dijelaskan bahwa kriteria kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak. Dan selain itu, seiring dengan pertumbuhan ekonomi secara nasional dan melalui mekanisme kerjasama antar daerah, diharapkan penduduk miskin dapat berkurang sesuai dengan harapan kita bersama. Menanggapi fraksi Partai Demokrat mengenai kartu identitas keluarga miskin, dapat saya jelaskan. Selama ini pemerintah telah menerapkan kartu identitas keluarga miskin. Agar lebih efektif, maka ke depan diperlukan kartu kesejahteraan sosial terintegrasi sebagai identitas warga binaan atau sasaran utama mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial. Dapat saya tambahkan, dalam kartu tersebut terdapat informasi biodata yang dapat disempurnakan sesuai perkembangan fungsi sosialnya dan bersifat tidak permanen. Menjawab fraksi Hanura Damai Sejahtera mengenai dasar hukum dilibatkannya Polri dalam pengenaan sanksi administratif tindak pelanggaran produk hukum ini, dasar hukumnya adalah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1986 tentang penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah DKI Jakarta. Sedangkan secara nasional dasarnya adalah Peraturan Kepala Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang koordinasi, pengawasan, dan pembinaan penyidikan bagi pegawai negeri sipil dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang kode etik penyidik. Terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota Dewan atas perhatian dan kesabaran mengikuti penjelasan yang saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan petunjuk dan ridho-Nya kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami sampaikan kepada Gubernur yang telah menyampaikan jawaban terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi. Menyampaikan bahwa Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi DKI Jakarta melalui suratnya nomor 26 DPD strip 1 Golkar D 04 2013 tanggal 4 April 2013 telah mengajukan usul penggantian Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta atas nama Saudara Dr. Randes Inggard Joshua untuk digantikan oleh Saudara Pria Ramadhani SH. Surat ini diperkuat dengan surat Saudara Dr. Randes Inggard Joshua kepada Ketua DPRD DKI Jakarta
tanggal 8 April 2013 yang isinya menyatakan pengunduran dirinya sebagai anggota dan pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya, sesuai ketentuan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasal 43 ayat 1 yang menyatakan bahwa usul pemberhentian pimpinan DPRD dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD. Selanjutnya, pasal 43 ayat 2 menyatakan pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD, serta pasal 43 ayat 3 menyebutkan pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dalam keputusan DPRD tentang tata tertib DPRD Provinsi DKI Jakarta dan berdasarkan surat DPD Partai Golkar sebagaimana yang saya sebutkan tadi, maka dalam rapat paripurna hari ini saya umumkan dengan resmi bahwa Saudara Inggar Yosua telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya, Saudara Haji Pria Ramadhani SH ditetapkan sebagai calon Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta menggantikan Saudara Dr. Andes Inggar Yosua. Sesuai ketentuan pasal 44 ayat 1 dan pasal 45 ayat 3 Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2010, maka selanjutnya surat keputusan DPRD DKI Jakarta akan diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk memperoleh tindak lanjut peresmian pemberhentian jabatan Saudara Dr. Andes Inggar Yosua selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta dan peresmian pengangkatan Saudara Pria Ramadhani SH sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta. Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati, dengan selesainya pembacaan pengumuman tadi, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta hari ini. Atas perhatian dan kesabaran hadirin mengikuti rapat paripurna ini, kami ucapkan terima kasih, dan dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna ini kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada ya. Gue mau ngambil dulu pertama. Mudah-mudahan. Yang titik akhir dari semua proses itu adalah apa? Kemanfaatan bagi masyarakat. Nah, kenapa kalau ada perda kemudian nggak bermanfaat untuk masyarakat itu apa? Bukan masyarakat LSM atau lingkungan RT Ya kalau saya semuanya, iya semuanya, semakin banyak terlibat akan semakin baik. Karena masukannya tentu saja akan warna-warni. Apakah dari pemerintah sendiri? Sempit jauh. Biarkan apa ada. Mas, kecebur, habis selokan. Sudah mau dipindahkan, tetapi mohon minta dipermudah syarat-syaratnya, minta diantar dengan bus, kita antar.
Sudah rampung 100% sudah. Ya ini akan saya, kalau sudah pindah sana akan saya ikuti, sudah clear. Sekolahnya tadi malam sudah kita bagi, siapa yang ngurusi sekolah, siapa yang ngurusi mengenai administrasi rumahnya sudah. Apa tadi? Tadi pas Guntur KPK. Apa? Sudah, tadi malam jam 11 sudah rampung. Jadi masyarakat sudah menerima solusi yang saya berikan, yaitu pindah ke rusun di Minus Pulau Gebang. Dan pagi ini sampai siang ini ngurusi administrasi dulu. Setelah itu saya siapkan bus untuk diantar ke sana, bus dan truk antar ke sana. Nanti mau saya cek sudah beres semuanya, karena tadi pagi sudah saya bagi siapa yang ngatur untuk masalah perpindahan sekolah, siapa yang ngatur untuk busnya, siapa yang ngatur mengenai untuk rumah-rumahnya. Itu mulai hari ini Pak pindah. Sudah clear. Sebelumnya mereka meminta ganti rugi juga Pak? Ya kalau ganti rugi ya urusannya dengan KPK, bukan dengan kita. Ini kan kita memediasi, ya, sudah rampung. Jangan ditanyakan lagi, nanti jadi nggak rampung. Jadi semua warga udah mau pindah ya Pak ya? Sudah 100% tadi malam sampai jam 11. Oke. Rampung, tapi diko nggak ada. Pak, tadi malam itu dari pihak KPK juga ada juga datang bertemu. Enggak. Kalau dengan KPK sudah clear lah, saya nggak tahu apakah ada kerohiman atau tidak, itu bukan urusan saya. Tapi karena mereka meminta solusi dari kita, ya kita beri solusi dan sudah diterima, sudah rampung. Nanti coba saya cek kalau memang ini belum berangkat, bisa matriknya mau saya tengok. Tapi kalau enggak ya berarti udah clear, rampung. Itu kurang lebih ada berapa kakak nih Pak? Iya Pak. Yang sudah meluncur ke sana 18, terus tadi malam plus kira-kira 50-an. 50-an. Udah rampung Semua di rep ya? Cukup, makasih. rampung. Terus Ya, salah di dan Pak Iwan ya.